Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Masih bersama narasumber kita, Bapak Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Nah, Pak Rio, tadi ini ada beberapa tema ya yang kita menarik ini kayaknya. Karena belum pernah nih ada yang bisa, wah dana 5 juta itu gede banget loh Pak ya. Nah, tapi kita sebelum ke arah ini, kita mau ke Kampung Pancasila dulu Pak Rio ya. Sebenarnya apa sih Pak? Pancasila ini apa? Kemudian apa yang melatar belakangi sampai muncul program ini Pak Rio? Jadi begini, kalau kita melihat Surabaya, Surabaya ini kan berkesinambungan. Surabaya ini berkelanjutan. Tidak saja dipimpin oleh wali kota yang saat ini, Mas Eri, tapi juga pendahulunya. Dalam hal ini Bu Risma, kemudian ada Mas Bambang, Pak Narto, dan lain sebagainya. Tapi kita ngetracknya nggak usah kejauhan, kita mulai dari Bu Risma aja, ya, sampai dengan kemudian Mas Bambang, Bu Risma, dan kemudian di zaman yang sekarang yaitu Mas Eri. Jadi kalau kita melihat bahwa ada banyak program-program kemasyarakatan yang digagas oleh setiap kepemimpinan, ya, baik itu di Mas Bambang maupun Bu Risma maupun Mas Eri. Nah, dulu itu kita selalu ingat ada program yang sangat gaung di masyarakat, yaitu Green and Clean. Ya, kan dulu ada itu. Kemudian ada juga digaungkan, ini zaman Bu Risma ya, ini kita ngomong dari Bu Risma, which is itu good, bagus, ya. Green and Clean, ada setiap RW dilombakan, setiap RT RW, dan kemudian berjenjang sampai kemudian kelurahan, kemudian sampai dengan kecamatan, itu dibuat berjenjang. Bahkan sampai kemudian akhir titiknya yaitu kampung Green and Clean terbaik di kota Surabaya. Akhirnya levelnya sampai kota, kan gitu. Bagus, dan itu akhirnya memberdayakan semua masyarakat. Baik itu juga kemudian ada program lain yang tidak kalah hebatnya juga terkait dengan Green and Clean, yaitu Smart City. Ya, kan dulu digaungkan bahwa Surabaya Smart City, SSC, Surabaya Smart City. Nah, Green and Clean itu lebih kepada masyarakatnya. Tapi kalau Surabaya Smart City itu dua-duanya lebih banyak, baik itu kepada masyarakat, tapi juga kepada sistem. Bahwa pada saat itu sudah mulai era digitalisasi, bahwa Surabaya adalah kota terbesar di Indonesia, otomatis jendela dunia itu akan melihat, Surabaya seperti apa, teropong fokus dari luar itu pasti akan menuju kepada Surabaya. Nah, sehingga akhirnya Surabaya menjadi seperti hari ini. Ini berkelanjutan. Nah, ternyata tidak hanya program itu. Begitu masuk ke Mas Eri, ada lagi program yang lain yang Green and Clean ini tetap, Surabaya Smart City tetap. Tapi kemudian di visi misi Mas Eri dan Pak Armuji itu ada juga program-program tentang kemasyarakatan. Mas Eri dan Cak Ji pun juga punya program andalan-andalan yang begitu luar biasa, yang sudah terrealisasikan di masyarakat. Nah, ini kan jadi banyak. Ketika jadi banyak, otomatis masyarakat itu kan secara quote and quote tidak terkonsolidasikan dengan baik. Terhadap program, akhirnya menjadi bias. Mana fokusnya di masyarakat? Masyarakat ini disuruh apa? Disuruh Green and Clean, atau disuruh Smart and City, atau Smart City, atau disuruh kepada program-program yang lain. Nah, dari hal-hal seperti inilah saya melihat Mas Eri melakukan sebuah terobosan yang baik. Nah, oleh Mas Wali Kota akhirnya dijadikanlah satu. Namanya Kampung Pancasila. Nah, di dalam Kampung Pancasila ini sehingga akhirnya enak. Kita ngomong kemana-mana Kampung Pancasila. Kita ngomong-ngomong kemana-mana ngomongnya Kampung Pancasila. Dan kemudian Kampung Pancasila ini pelaksanaannya tetap harus dilaksanakan oleh instrumen pemerintahan.
ada beberapa OPD yang terlibat. Kalau OPD yang menggawangi, yang jadi leading sektor, itu adalah BPBD, Pak Irfan, Kepala BPBD, Pak Irfan ini yang memimpin Kampung Pancasila ini. Nah, Kampung Pancasila ini turun kepada masing-masing kecamatan, dan turun kepada masing-masing kelurahan, dan terus ke bawah. Dan kita melihat akhirnya, kalau kita melihat Pancasila itu punya 5 sila, ya, dan kita tahu bahwa 5 sila ini tidak bicara satu hal, tapi bicara 5 hal, dan dari 5 hal ini pun juga masing-masingnya punya rumpun yang di bawahnya masing-masing banyak sekali, sehingga bisa mengcover kebutuhan Indonesia, kan begitu. Nah, demikian juga Kampung Pancasila, tidak 5 sila, tapi ada namanya 4 pilar, ya. Nah, ada pilar lingkungan, ada pilar ekonomi, ada pilar kemasyarakatan, ada juga pilar sosial budaya. Di mana masing-masingnya ini pun juga punya rumpun-rumpunnya. Sehingga akhirnya, kalau tadi saya katakan Pancasila punya 5 sila bisa mengcover Indonesia, kalau Kampung Pancasila dengan 4 pilarnya, dengan rumpun-rumpunnya itu bisa mengcover kota Surabaya. Which is good, kita support menuju kepada tetap tema besarnya adalah Smart City itu tetap, karena itu nggak bisa dilepas, karena bagaimanapun juga Surabaya kota dunia, nggak bisa dilepas. Tapi bocoran sedikit nih terkait dengan Kampung Pancasila. Ada lagi juga sebelumnya Kampung Madani. Ada lagi, ada banyak kampung, ada banyak kampung. Ini bocoran aja, bahwa di Komisi A saat ini sedang membahas yang namanya Kampung Cerdas. Kampung Cerdas. Ya. Ini di luar program Kampung Pancasila, ya? Jadi gini, Kampung Cerdas itu diharapkan menjadi induknya. Diharapkan. Artinya gini, saya selalu mengatakan bahwa kampung-kampung yang ada sebelumnya itu tetap bagus. Kampung-kampung sebelumnya itu tetap efektif di lapangan. Nah, tetapi kita mencoba untuk membentuk yang namanya Kampung Cerdas. Kenapa? Karena kotanya aja udah disebut kota cerdas. Smart City, Surabaya Smart City, itu otomatis kan kotanya. Padahal kita itu punya fondasi. Fondasi kita adalah fondasinya adalah disebut kampung-kampung. Fondasi kota kan ada di atasnya, tapi fondasinya kan adalah kampung. Which is itu adalah kecamatan, kelurahan, RW, RT, LTMK dan lain sebagainya, komunitas-komunitas di bawahnya. Nah, makanya kita mencoba untuk bukan mendegradasi Smart City, tapi kita melengkapi, mengkokohkan, memasifkan seperti sebuah piramid itu. Nah, sehingga akhirnya di bawah itu menjadi kokoh dengan julukan namanya Kampung Cerdas. Seperti kalau gini, istilahnya kalau misalnya ada KONI, ya tahu KONI kan? KONI ini di bawahnya ada apa? PSSI, ada Perbasi, ada Percasi, dan lain sebagainya. Nah, PBSI, PSSI, Percasi ini kampung ini, kampung ini, kampung ini, kampung ini, gitu kan. Nah, kemudian ada namanya KONI, kan gitu. Nah, kita mencoba Kampung Cerdas itu adalah menjadi bukan mengepalai, karena kita nggak ingin, Komisi A tidak ingin membuat Kampung Pancasila di bawahnya, tidak. Jadi ini bukan mengepalai, bukan memimpin, enggak. Tapi ini merupakan sebagai sebuah wadah yang besar. Sama seperti halnya KONI. KONI itu kan juga begitu. Ada Perbasi, ada yang tadi saya bilang PSSI dan sebagainya. Mereka itu mandiri sendiri-sendiri. Cuman diwadahi oleh yang namanya KONI. Nah, Kampung Cerdas itu nanti lahirnya sekarang lagi dibahas di Komisi A. Nah, itu paling tidak yang kita bahas hari ini Kampung Pancasila tetap baik, tapi kedepannya nanti kita akan ada yang namanya Kampung Cerdas, sehingga benchmarknya itu menjadi satu kesatuan yang besar. Sekarang kalau saya
tujuan utamanya apa sih? Kenapa kok harus ada Kampung Pancasila, kemudian Kampung Cerdas? Nah, apa bisa dijelaskan? Tujuan utamanya supaya program pemerintah itu bisa terserap sesuai dengan masing-masing judulnya, masing-masing pilarnya. Contoh, kita ngomong pilar kemasyarakatan. Dengan adanya Kampung Pancasila dalam konteks pilar kemasyarakatan, maka itu akan memunculkan data di masyarakat bahwa contoh, mana penduduk yang kemudian dia putus sekolah. Nah, ketika mana ada penduduk yang putus sekolah, maka anggaran APBD kan bisa turun untuk mengentas pendidikan, mengentas bagaimana masyarakat yang ketinggalan, masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Nah, maka akan masuk di situ. Nah, misalnya contoh lagi, mereka yang turun ke masyarakat, kemudian Kampung Pancasila ini juga turun untuk melihat bagaimana situasi kesehatan dari masing-masing warga. Jangan sampai, Mas Heri kan selalu gencarkan, jangan sampai ditemukan ada stunting. Nah, otomatis bagaimana mengentas supaya tidak ada stunting? Nah, program APBD turun ke masyarakat. Rutilahu, kan sama. Ketika ketika Kampung Pancasila turun, ketika saya bilang Kampung Pancasila turun, itu dengan instrumen, ya. Instrumen, artinya Pak Irfan dengan timnya, terus kemudian yang di kecamatan, kelurahan, sampai RW, RT dan sebagainya. Jadi ketika saya bilang Kampung Pancasila, itu sudah automatically ini instrumen ke bawah. Nah, instrumen ini kemudian mendeteksi, ini di mana, ini udah nggak layak huni, ini harus mendapatkan rutilahu. Akses rutilahu, rumah tidak layak huni. Ini berarti harus diperbaiki. Beda omah itu. Beda omah. Atau kemudian hari-hari ini, nanti kenapa saya pakai batik ini kan karena nanti jam 1 ada rapat di Balai Kota. Terkait dengan DTSEN. DTSEN Surabaya ini kan begitu luar biasa. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Mas Eri ini kan mempelopori sebagai pilot project se-Indonesia. DTSEN pertama adalah Kota Surabaya. Ya. Baru kemudian Bukoviva melihat, wah bagus ini untuk data. Jadi supaya tidak melulu BPS, tapi ada punya ada comparison. Kota sendiri punya, karena antara data kota dengan data BPS ini kan kadang-kadang nggak sinkron. Nah, akhirnya Bukoviva meminta kepada 37 kota kabupaten di Kota Surabaya juga membuat yang sama. Nah, salah satu DTSEN ini yang begitu luar biasa adalah akhirnya ditemukan ada sekian ribu penduduk di Kota Surabaya yang jambannya itu tidak leher angsa. Nah, akhirnya Pak Wali kemarin, Mas Wali memerintahkan kepada dinas turun intervensi. Tidak boleh lagi ada di Kota Surabaya jamban warga Kota Surabaya tidak leher angsa. Nah, ini kan artinya salah satu bentuk kepedulian pemerintah supaya benar-benar yang namanya akses APBD itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang tadi saya katakan kenapa pentingnya ketika tadi Fenty tanya apa tujuan Kampung Pancasila. Ini yang saya sebut ini one of four kan gitu. Karena 4 pilar. Ini yang saya baru ngomong ini adalah kemasyarakatan. Ada satu lagi, misalnya salah satu contoh, pilar ekonomi. Nah, sama. Bagaimana mengentas kemiskinan. Nah, ketika ada pendataan instrumen Kampung Pancasila turun, demikian pula juga seperti instrumen DTSEN itu turun, maka kemudian mereka akan menemukan yang namanya di mana desil-desil di masyarakat apakah udah sesuai atau belum. Desil berapa yang memang harus disematkan kepada warga itu. Jangan sampai warga itu harusnya desil berapa, tapi terdatanya desil mana, kan begitu. Dan kemudian bantuan-bantuan yang juga diterimakan, itu
sesuai atau tidak. Nah, jadi misalnya, ini desilnya desil 5 ke bawah. Yang menjadi perhatian pemerintah itu kan desil 5 ke bawah. Wabil khusus, apalagi desil 1, desil 2 ya. 3 itu yang paling tidak menjadi sorotan untuk pemerintah kota bisa mengakses, bisa mengintervensi. Nah, adanya pilar ekonomi dalam Kampung Pancasila itu melahirkan salah satu contoh adalah pengejawantahan dari program yang ada di pemerintah pusat, yaitu Koperasi Merah Putih. Nah, kayaknya ini menarik ya, Pak Rio, tapi kita akan bahas setelah video yang satu ini. Kita jeda dulu. Baik Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Bapak Rio di sini. Nah, Pak tadi dijelasin, sempat disentil sedikit ya mengenai program pemerintah untuk yang bantuan 5 juta tadi ya. Kita kan, nah, tapi tadi di akhir segmen kita sempat Pak Rio menjelaskan tentang apa tadi? Pilar ekonomi. Nah, mengenai bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Coba dijelasin lebih lanjut Pak Rio. Iya, Fenty. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terentaskan dari kemiskinan. Makanya lahirlah Koperasi Merah Putih itu dengan harapan bisa kemudian memberdayakan masyarakat. Ketika masyarakat itu diberdayakan, paling tidak ada sebuah penghasilan yang bisa diterima oleh masyarakat itu. Sehingga paling tidak masyarakat itu tidak di bawah garis kemiskinan, tapi minimal di batas atau lebih baik lagi di atas garis kemiskinan. Sehingga Surabaya menjadi smart city itu bukan slogan saja. Surabaya menjadi hebat itu bukan sekedar nama saja, tapi benar-benar manusia dan situasi lapangannya memang sesuai. Itu harapan kita dari DPRD, karena ada misalnya salah satu contoh, ada salah satu TBM, Taman Baca, ya, Taman Baca Masyarakat. Ada satu TBM, jadi berapa TBM di Surabaya? 500. Secara data, tapi ketika ditelisik ke lapangan, yang betul-betul bisa dibanggakan cuma 1. Artinya yang lainnya? Yang lainnya ya ada TBM, tapi mau dibilang itu standar juga enggak, mau dibilang itu apa gitu loh, mau dibilang yang layak atau apa, efektif. Iya, makanya kita selalu menyampaikan kepada kepala dinas, ayo perbaiki, anggaran ada kok, supaya apa? Jangan sampai ketika kita kunjungan ke satu daerah di luar provinsi Jawa Timur, ketika kita kunjungan ke sana, kunjungan kerja, kita kaget-kaget karena dinas perpustakaan dan arsip yang ada di kota tersebut menyampaikan bahwa mengucapkan, jadi waktu pembukaan menyambut kita itu dengan kalimat gini, terima kasih sudah dikunjungi kota Surabaya, di mana kota Surabaya ini mencapai peringkat pertama terkait perpustakaan di Indonesia. Kita kan pusing kan, waduh gimana ini, ngerti nggak? Padahal nggak gitu kan, gitu maksudnya situasi di lapangannya, tapi kita diam aja, kita diam aja. Begitu kemudian mereka pulang, begitu setelah selesai acara, begitu pulang dari dinas di tempat tersebut, mereka bilang kita mau ke Surabaya, kita mau kunjungan. Benchmark. Itu 2025 kemarin, 2025. Jawaban kita kan AIU kan, saya bilang, oh silakan. Tapi mungkin kita masih sibuk. Mungkin 2027 ya. Saya sampai ngomong gitu, 2027 ya. Begitu pulang saya panggil itu disposifnya.
Langsung komisi A panggil, langsung kita gimana ini, nggak boleh seperti ini. Loh, wali kota kan tahunya kita nomor 1, tetapi dinasnya kok di lapangan nggak mengerjakan dengan baik, nggak boleh seperti itu. Ini kalau Mas Eri tahu bisa marah habis kalian, nggak boleh seperti ini. Nah ini kan ceritanya konyol banget kita di sana. Terima kasih jadi kunjungi kota Surabaya yang meraih peringkat 1, kita sampai toleh-tolehan. Iki apa ceritanya? Apa ceritanya? Nah, kita harapkan juga demikian kepada kota Surabaya. Surabaya smart city, Surabaya hebat. Nah, tapi jangan sampai kemudian didapati di masyarakat ternyata masih ada banyak orang yang di bawah garis kemiskinan. Ketika ditelusuri sampai ditelisik ke masyarakat, masuk ke dalam-dalam, ternyata masih ada tempat yang kumuh. Nggak boleh dong. Jangan sampai belum tersentuh atau tidak terdata atau seperti apa, Pak Eri? Belum tersentuh. Belum tersentuh. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2010, kita ke Shanghai di China. 2010 begitu kita ketemu dengan DPRD Shanghai di sana, kita kaget ketika kita diskusi dan sebagainya. Jadi itu acaranya siang. Paginya setelah kita dijemput di hotel, kita ditunjukkan dulu kota Shanghai-nya. Jujur waktu 2010 itu kita melihat kota Shanghai saat itu, Surabaya jauh banget. Nah kenapa kita ke Shanghai? Karena Shanghai dan Surabaya itu sister city. Nah kita melihat walaupun sister city kok jauh banget gitu loh. Jauh banget. Wah hebat nih. Jadi belum ada JPO pakai eskalator, di sana sudah. Sudah ada 2010. Kemudian saya 2015. Apa itu? Ke Shanghai. Oh iya. Ini 2010. 2010 ya. Jadi kita melihat, kotanya bersih banget. Kita dibawa ke tempat pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah, mohon maaf, bukan di pinggiran kota. Di tengah kota. Nggak usah gitu. Bis kita nyampe di pagar, terus begitu masuk, begitu pintu buka, otomatis di bawah alam sadar, di bawah alam sadar, di bawah kesadaran kita, tangan tuh udah langsung masuk ke kantong untuk ngambil sapu tangan untuk nutup. Tapi kalah cepet, tangan saya baru masuk ke kantong, pintu bis udah dibuka. Kaget-kaget apa? Saya nggak jadi ngambil sapu tangan. Saya turun, bau sedikit aja nggak ada, sama sekali nggak bau. Pengolahan sampahnya luar biasa. Nah artinya wow kan gitu. Datang siang, habis makan siang kita ke DPRD. Ketika kita ke DPRD Shanghai ya kaget-kaget kita. Tua-tua semua, nggak ada yang di bawah 50. Karena DPRD di sana itu berjenjang, dari nggak bisa jadi DPRD kalau nggak jadi RT, RW, lurah, camat, nggak bisa. Jadi harus punya pengalaman. Iya. Nah akhirnya ketika kan saya yang mimpin delegasi, nah saya memberi apresiasi dong. Kita sudah ke kota kalian, kita udah keliling dan sebagainya. Wah hebat. Dia diam-diam aja seperti saya kayak di kota tersebut dibilang nomor 1. Nah bapak-bapak yang opa-opa ini kan sudah tua-tua semua, 50, 60, 70. Itu cuma senyum-senyum aja gitu. Saya cuma bingung, ini gimana sih mau diapresiasi kok dia senyum-senyum aja gitu kan. Begitu akhirnya selesai, terus kita diajak tea bersama, ngobrol santai. Begitu kita di sana, kita dibawa ke ruangan yang ada foto-fotonya. 12 tahun yang lalu, tahun 98, yang namanya Shanghai itu kota yang sangat tertinggal. Tapi dalam 12 tahun saja jadi kota metropolitan. Apa yang sudah dilakukan? Saya apresiasi dong. Begitu saya apresiasi, tahu nggak dia bilang ini? Tapi itu cuma yang di tengah aja. Dibisik-bisik ngomongnya. Saya dibawa lagi, ditunjukkan foto-fotonya, aslinya. Jadi di tengah aja. Jadi dia bilang, Bapak kalau waktu jalan naik bis kan melihat bagus-bagus. Di baliknya ini, itu semua masih kumuh seperti tahun 90-an. Nah, yang belum tersentuh. Ya, jadi artinya gini.
jangan seperti itu. Surabaya jangan kemudian hebat, bagus, tapi ternyata ada yang disembunyikan di belakangnya. Jangan dong. APBD kita ini 12 triliun. Mari betul-betul turunnya itu tepat sasaran. Nah, makanya ketika kita punya Rutilahu, yang tadi saya sampaikan, nah Rutilahunya ya benar-benar Rutilahu beneran. Jadi ketika mereka turun ke masyarakat, akhirnya bisa tahu, oh iya, ini rumah tidak layak huni, ini. Langsung diintervensi. Kemudian, oh ini tempat kumuh, jangan ada tempat kumuh lagi. Oh ini tempat kumuh itu banyak loh artinya. Tidak hanya kampungnya, tidak hanya wilayahnya, tapi penataannya. Bagaimana pedagangnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana culture-nya dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus ditata di sana. Ini baru saya ngomong pilar ekonomi dan pilar kemasyarakatan. Belum lagi pilar lingkungan. Belum lagi pilar sosial budaya. Nah, masih panjang, ada banyak hal. Tapi paling tidak ini PR yang besar yang harus dikerjakan oleh pemerintah kota Surabaya bersama DPRD. Karena DPRD Kota Surabaya melihat Kampung Pancasila adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang harus disupport, baik secara program maupun secara anggaran, baik secara kebijakan dan lain sebagainya di lapangan. Makanya betul-betul kita mendorong supaya yang tadi saya katakan, supaya sesuai dengan namanya. Ketika namanya adalah Smart City, maka di lapangannya juga harus smart. Ketika di lapangannya itu bentuknya adalah Surabaya hebat, maka di lapangannya pun juga harus hebat. Ini luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau saya menyamanya semuanya itu kayak satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Artinya jangan hanya slogan, tapi di dalamnya juga. Betul. Jangan hanya di tengah, tapi di semua. Semuanya. Makanya Kampung Pancasila hadir untuk mendata dan menyelesaikan supaya APBD itu betul-betul terserap merata dan sesuai dengan by name by address yang memang memerlukan. Jadi supaya jangan sampai ada kesalahan intervensi kepada masyarakat. Nah, tadi kita di awal sempat pengen tahu tentang bantuan ya Pak. Ngomong-ngomong tentang bantuan ya, 5 juta per RW. Nah, ini kita penasaran nih Pak Rio. Bagaimana gagasan ini muncul dan tujuannya seperti apa? Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, belum kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Masih bersama narasumber kita kali ini Bapak Rio. Nah, Pak Rio, tadi kan sempat di akhir segmen saya bahas mengenai bantuan 5 juta tiap RW, betul ya Pak ya? Nah, sebenarnya ini ide gagasan ini muncul itu seperti apa? Kemudian mekanismenya, pelaksanaannya seperti apa ya? Jadi gini, ini harus diluruskan dulu, ya, bahwa ketika menanyakan ini ide gagasan siapa, maka saya harus tetap mengatakan ide gagasan Mas Wali, tetap, ya. Saya harus tetap mengatakan bahwa program terkait dengan 5 juta bantuan 5 juta per RW itu adalah inisiatif RW atau RT? Per RW itu adalah inisiatif dari Mas Wali. Nah, itu ketika dilakukan pada saat pembahasan APBD 2026 yang kita lakukan di tahun 2025 bulan Oktober kemarin. Kita kumpulkan semua dan kemudian dalam nomenklaturnya itu tertuliskan intervensi Gensi. Nah, pada saat itu disampaikan bahwa bantuan per RW-nya ini bukan 5 juta per bulan. Ya. Yang betul? Yang terdata, yang masuk dalam buku APBD anggaran yang disahkan itu adalah 35 juta per tahun. Ya. Berarti 1 bulan berapa? 2,9 jutaan. 2,9. 35 juta per tahun per RW. Ada 1.360 RW di Kota Surabaya. Berarti kurang lebih 47,6 miliar per tahun. Itu yang dipasang di anggaran.
Nah, saya di komisi A dan ini mata anggarannya ada di situ, di Bapemkesra. Masuk di situ, 47,6 miliar. Yang kemudian diturunkan ke masing-masing kecamatan dan kelurahan, ditempelkan di anggaran kecamatan, disesuaikan dengan jumlah RW yang ada di masing-masing kecamatan tersebut. Jadi kalau misalnya gampang-gampangannya kalau di kecamatan tersebut ada 200 RW, ini gampang-gampangannya ya, 200 kali 35 juta berapa? Ya itu yang dipasang di RW di kecamatan tersebut. Nah, kemudian muncul 5 juta. Muncul kemudian 5 juta. Kalau saya melihat bahwa Mas Wali semangat dan support terhadap kegiatan intervensi Gen Z ini, sehingga akhirnya kemudian disampaikannya adalah 5 juta per bulan. Which is kalau 5 juta per bulan itu berarti minusnya? Kalikan 12 bulan itu berarti 60 juta. Berarti udah jelas ada 25 juta nih kurangnya. Nah, kalau 25 juta kurang, berarti 25 juta kali berapa? 1.360 RW. Nah, yang saya melihat kalau itu 5 bulan, berarti kan bulan Juli. Nah, berarti yang saya duga sebelumnya, berarti nanti bisa jadi di tengah tahun, bulan Juni, pada saat dokumen APBD perubahan dimasukkan, saya akan perhatikan, akan notice di situ, apakah ada perubahan, penambahan anggaran terhadap intervensi Gen Z. Bisa disebutkan intervensi Gen Z apa? Program apa? Intervensi Gen Z itu 2 hal yang menjadi catatan khusus Mas Wali terkait dengan kenapa dimasukkannya program ini dan dianggarkan. 2 yang paling utama adalah yang pertama pengentasan kemiskinan, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah anak-anak muda jangan sampai ada yang nganggur. Anak-anak muda Gen Z jangan sampai salah pergaulan. Daripada nganggur jadi salah pergaulan, mending dia menghasilkan karya. Dan intervensi Gen Z itu tidak boleh bantuan ini yang di RW tadi itu tidak boleh kepada person to person. Harus kelompok. Harus komunitas. Dan tidak boleh one time hit, selesai. Misalnya RW mau ngadakan seminar, nggak boleh. Kalau seminar kan one time hit, selesai. Nggak boleh. Harus yang reguler. Harus bukan sekedar reguler. Kalau reguler kan berarti bulan ini seminar, bulan depan seminar, bulan depan seminar, itu reguler ya. Nggak boleh. Jadi kalimat yang benar adalah harus berkelanjutan. Contoh, bagaimana warga itu kemudian diberdayakan untuk menghasilkan sebuah karya. Misalnya ada yang namanya pelatihan. Ya. Ini belum dilaksanakan, Pak? Harusnya sudah. Kan ini sudah tanggal berapa nih sekarang? 22. Iya. Harusnya sudah ya. Harusnya sebelum masuk Januari, para kecamatan kecamatan kelurahan RW RT, mereka sudah membayangkan, mereka sudah mempersiapkan, sehingga ketika masuk 1 Januari anggaran sudah bisa dicairkan, maka mereka sudah langsung run the program. Harusnya. Tapi ketika ini masih belum ya, mungkin mereka lagi persiapan. Tapi saya yakin mereka sedang mempersiapkan karena anggaran ini kan jelas dan anggaran ini ada. Nah, dari pelatihan kemudian katakan mereka menghasilkan produksi. Ketika mereka menghasilkan produksi, maka mereka harus diarahkan kepada yang namanya pemasaran. Nah, otomatis kecamatan dan kelurahan itu juga harus sama-sama bersinergi. Kecamatan dan kelurahan harus hadir, harus mendampingi mereka. Salah satu contohnya adalah kecamatan yang saya notice sudah melakukan dan which is good, Tenggilis, Sukolilo, dan Rungkut. 3 ini yang saya notice
mereka sudah menghasilkan. Apa programnya Pak waktu itu? Saya yakin di tempat-tempat lain pasti sudah menghasilkan juga. Saya juga meyakini di tempat-tempat lain juga sama-sama ada karya. Cuman belum ke notis saya aja. Tapi yang di 3 ini udah pasti notisnya udah jelas. Di 3 ini. Mungkin bisa diceritakan Pak? Misalnya ikan. Oke. Ikan diolah sedemikian rupa jadi produk yang berkaitan dengan ikan. Macam-macam. Ada kerupuk ikan dan sebagainya. Contoh ya. Di Kecamatan Bulak di Kenjeran. Itu kan banyak ikan. Nah, kemudian tidak sekedar ikan yang dijual, tapi sudah diolah jadi kerupuk dan sebagainya. Jadi snack yang berbahan ikan dan lain sebagainya. Nah, saya kemudian mencoba untuk menyampaikan kepada para camat-camat itu, ya hadir, dampingi mereka dengan cara apa? Camat ini kan penguasa wilayah. Ya panggillah hotel-hotel itu. Hotel-hotel itu dipanggil. Supaya apa? Ya supaya beri space tempatnya untuk UMKM yang ada di wilayah masing-masing kecamatan tersebut bisa display hasil karya mereka. Otomatis ini kan bisnis terbentuk, perdagangan terbentuk, terciptalah sebuah transaksi, terciptalah sebuah biaya produksi, tapi juga kemudian terciptalah benefit, profit, sehingga akhirnya kembali kepada masyarakat dan kemudian masyarakat akhirnya kan menjadi tertopang, pengentasan kemiskinan terjadi. Nah ini salah satu contoh. Tidak hanya di hotel. Saya bilang sama camat, panggil tuh toko modern. Jangan hanya mau buka toko modernnya aja. Berdayakan juga, kasih space dong. Rak segitu banyak ya, kasih space rak supaya mereka masuk di sana. UMKM. Nah, mau produk sayurannya, misalnya ada fresh, toko modern titik fresh. Kan ada tulisannya kan. Ada. Yang fresh itu, ya jangan hanya sayuranmu aja yang kamu jual, kan gitu. Masyarakat tentu SK berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Bagaimanapun juga toko modern maupun hotel punya standarisasinya. Saya juga menyampaikan kepada camat sama lurah, sampaikan juga kepada pelaku usahanya, juga jangan seenaknya saya mau buatnya begini, ya maunya saya begini, nggak bisa juga dong. Semuanya harus terkait. Nah, ada standarisasi. Nah, makanya harus di-upgrade, makanya ada pelatihan-pelatihan. Sehingga ketika mereka menghasilkan sebuah karya mereka masuk dalam standarisasinya. Sehingga akhirnya pemasaran itu bisa luas. Bisa ke hotel, bisa ke toko modern, bisa ya tempat-tempat yang lain, dan banyak hal yang mungkin bisa dikerjakan. Itu salah satu contoh. Nah, sehingga saya bisa melihat bahwa akhirnya ekonomi berjalan, pengentasan kemiskinan berjalan, pemberdayaan berjalan. Nah, sekarang menarik sekali. Tadi udah mekanismenya seperti itu, sekarang pengawasannya gimana Pak? Agar tidak disalahgunakan, ini gimana? Jadi gini, yang namanya komunitas untuk menghasilkan sebuah karya, itu kan tidak bisa, kita juga nyampaikan, saya sampaikan waktu di rapat di lantai 3. Ini jangan jadi-jadian loh ya, saya udah sampaikan. Jangan jadi-jadian. Karena dapat anggaran nih. Wah, ini terus nggak ada kegiatannya. Terus baru dipikir, juga jangan begitu. Mari berbesar hati. Contoh, dalam satu kelurahan, ternyata ada, katakan dalam kelurahan itu misalnya 12 RW lah misalnya, dalam satu kelurahan. Dalam satu kelurahan yang 12 RW itu ternyata dari 12 RW itu di 2 RW itu justru tempatnya karya-karya yang luar biasa itu dihasilkan. Ya yang 10 ngalah lah. Ya dana 35 juta per tahunnya ini serahkan ke yang 2 RW ini.
Yang 10? Ya, pada akhirnya nanti siapa tahu kalian akan berkembang, ya di tahun berikutnya nanti silahkan kalian akan menghasilkan juga. Jadi dalam pertemuan di lantai 3 kemarin, itu juga akhirnya kita mendorongnya supaya ya supaya jangan jadi-jadian nanti akhirnya jadi sakit sendiri ketika ada penyalahgunaan, akhirnya jadi sakit sendiri. Tidak tepat sasaran. Pemeriksaan akhirnya tidak tepat sasaran, nanti sakit sendiri. Nah, makanya jangan sampai seperti itu. Kita arahkan, oke lah, being nature, jadilah secara alami. Ketika memang itu terbentuknya secara alami bahwa oh ya memang adanya kampung yang ada itu di situ tuh, ya udah itu dulu. Kita support rame-rame, kebersamaan. Nah, perkara nanti kemudian ada yang menghasilkan yang lain-lain, silakan. Yang penting kelurahan punya slot 35 juta kali berapa RW untuk per tahunnya. Silakan dalam pelaksanaannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Artinya dana ini kan katanya per tahun ya, berarti tahun depan kemudian juga akan dapat. Ada. Bukan yang tadi misalnya udah dapat nih kan dari 12 misalnya 2 untuk mereka, tapi tahun berikutnya diberikan. Misalnya tahun berikutnya ternyata dari 12 mandiri nih, nggak yang perlu lagi bantuan. Iya, nggak perlu bantuan. Terus yang 5 ternyata muncul baru, ya udah pindah ke sini. Makanya semua dibicarakan. Kita sampaikan kemarin. Jadi sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Iya, saya sampaikan duduk bersama, bicarakan, kemudian dianggarkan dan diaplikasikan sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga akhirnya benar-benar yang dihasilkan itu enak. Bagus. Untuk penerima dananya berarti RW langsung ke komunitas. Komunitas. Gitu ya? Komunitas. Loh, bukan RW di dalam komunitas. RW nggak megang, jadi kelurahan kepada komunitas. Komunitas RW itu ada di dalam RW. Hanya wadahnya saja RW. Gitu. Langsung komunitas. Iya, langsung komunitas. Baik, Pak Rio, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami bersama saya Fendi Dulan dan Bapak Rio di sini. Nah, Pak Rio, tadi kita udah bahas mengenai Kampung Pancasila, ada lagi yang baru Kampung Cerdas ya. Kemudian ada bantuan dana untuk Gensi tadi dengan 2 skema ya, Pak ya. Nah, ini sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita tadi ini? Jadi Kampung Pancasila itu adalah satu program yang sangat baik, karena itu mengcapture semua kebutuhan masyarakat di Kota Surabaya, mengcapture situasi real yang ada di Kota Surabaya. Maka program ini perlu kita support dan infrastruktur tim yang bekerja di dalamnya itu yang kita harus betul-betul perhatikan supaya mereka benar-benar mengerjakan dengan detail sehingga APBD benar-benar tepat pada sasaran. Jangan bukan malas ya. Jangan segan-segan untuk turun ke masyarakat untuk mendata, bertanya. Jangan diramesi sendiri, khususnya untuk tim pendataan yang di masyarakat. Kalau diramesi sendiri nanti akhirnya judulnya tidak tepat sasaran APBD-nya. Kepada Gensi untuk 5 juta per bulan, yang menjadi 5 juta per bulan, kita ikuti aja apa yang disampaikan oleh Mas Wali. Walaupun kemarin dalam APBD 35 juta per tahun, tapi kemudian menjadi ada statement dari Mas Wali menjadi 5 juta per bulan, kita ikuti saja. Karena saya yakin berarti Mas Wali sudah punya program jangka panjangnya. Salah satunya berarti nanti di APBD perubahan Mas Wali akan menambahkan. Yang saya lihat berarti di masyarakat gairah terhadap bantuan 5 juta ini sangat baik. Yang penting harus dilaksanakan tepat guna.
Bukan jadi-jadi ya. Iya. Dan kemudian dirembuk dengan baik karena anggaran ini adalah anggaran kebersamaan. Ketika komunitas itu memang ada, mari disupport. Ketika komunitas sebelum lahir, lahirkanlah. Tapi bukan kemudian setelah dilahirkan langsung saat itu juga, jangan juga. Berkaryalah dulu, membuktikan dulu, dan kemudian baru yang berikutnya ketika itu bisa dihasilkan, nah mari kita akan support juga. Karena ada mekanisme pengajuan proposal dari komunitas tersebut kepada RT RW, kemudian lurah, camat, karena pemegang anggarannya kan di camat. Ya, nah ini yang harus dipahami sehingga pada akhirnya lahirlah entertainer muda di masyarakat Kota Surabaya, sehingga akhirnya Surabaya benar-benar smart city. Tidak saja kotanya cerdas, kampungnya juga cerdas, yang sedang kita bahas. Kampung cerdas. Nah, Pak Rio, saya mau tahu harapan Pak Rio apa terhadap masyarakat, mungkin terhadap stakeholder, kemudian pemerintah, apa harapan yang belum terpenuhi dengan program ini? Ya, harapan saya adalah stay positif, tetap semangat untuk mengikuti semua program yang ada. Ketika ada Kampung Pancasila, ikuti. Ketika ada 5 juta bantuan, manfaatkan. Dan kemudian yang paling penting adalah terima, dan pada saat mengerjakan, kerjakanlah dengan amanah. Nah, itu penting banget, ya. Amanah. Luar biasa sekali ya Pak Rio. Mudah-mudahan dengan program ini ya diharapkan Surabaya menjadi lebih baik, lebih maju, lebih produktif, masyarakat lebih sejahtera. Kemudian semuanya dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh wali kita. Baik, itulah Bolo apa yang sudah kita bahas tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita akan berjumpa di segmen lain yang mungkin lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.